Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sedikit bertanya tentang atlet kita di daerah Salatiga ini ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintang Muhammad Maulana, NPM 2023-198 dari Universitas PGRI Semarang. Dan kita akan berkenalan bersama atlet kita dari Salatiga. Ya, perkenalkan, nama saya Syifa Nagida Nahara. Saya atlet lari dari Salatiga. Saya lahir di Kabupaten Semarang 29 September 2002. Oke, langsung saja kita tanya, bagaimana sih awal mula Anda ketika mengikuti cabang olahraga atau menekuni cabang olahraga ini? Awal mula saya ikut lari kelas 1 SMP. Pas itu saya diajukan sekolah untuk mewakili sekolah untuk lomba Popda SMP. Apa sih motivasi Anda saat bisa menekuni olahraga ini secara konsisten sampai bisa bisa menghasilkan prestasinya? Untuk motivasi yang jelas untuk membahagiakan orang tua, terus juga biar saya juga cita-cita saya juga tercapai karena prestasi saya. Kira-kira prestasi apa yang udah Anda raih dalam mengikuti cabang olahraga ini? Untuk prestasi saya yang paling tinggi baru tingkat provinsi. Kalau untuk yang kota-kota juga udah ada banyak. Sampai prestasi di provinsi udah sampai juara berapa kira-kira? Untuk provinsi udah juara 1, 2 juga pernah. Jadi udah banyak di provinsi juga? Udah. Oke, ngomong-ngomong tentang prestasi, pasti juga banyak sekali kayak porsi latihan fisik, mental, dan lain-lainnya. Itu gimana? Untuk porsi latihan, saya suka cedera ankle karena tumpuanku kaki. Juga kadang saya juga menghadapi stres mental karena saya di asrama dan saya jarang ketemu sama orang tua. Kadang kangen, tapi ya ada cita-cita yang harus saya capai. Latihan fisik sama teknik itu apakah digabung jadi sesuatu atau sendiri-sendiri? Latihan fisik sendiri hari apa gitu, nanti ada latihan mental sendiri, latihan teknik sendiri. Ini kan latihan cabang olahraga lari, pasti kan juga memerlukan teknik. Untuk latihan teknik sama fisik digabung, tapi kalau untuk latihan mental, mesti kalau lomba misal kita nggak dapet juara, itu mental kita sedang diuji. Jadi latihan mentalnya itu juga dari pengalaman kita dalam mengikuti lomba-lomba itu ya? Ya. Tidak ada seperti latihan mental sendiri sama pelatih itu nggak ada? Kalau misal gitu ada, cuma privasi kayak bilangin di belakang sendiri. Jadi secara pribadi tentang latihan mental ini ya? Iya. Oke, cara menghadapi overtraining Anda ketika latihan atau ketika sedang lomba itu gimana? Overtraining, stres, dan frustasi saat menghadapi lomba atau latihan? Untuk overtraining biasanya kalau latihan saya kurangin porsi latihan dan latihannya program nggak berat-berat banget, jadi cuma kayak jogging sama stretching. Kalau stres sama frustasi udah pernah? Kalau stres sama frustasi udah pernah. Ya kadang kalau stres saya emosikan ke lari, jadi ya kadang kayak capek sendiri.
Jadi langsung ke cabang olahraga yang disukai ya, Iya. untuk mengurangi stres dan frustasinya. Oke, pasti kalau kita latihan seperti ini kan pasti ada cedera juga. Nah, kalau pas cedera itu gimana sikap kamu terhadap cedera itu? Kalau cedera itu mesti pertama kali langsung ke di terapi, diurut, dipijat, dan itu juga ngurangin porsi latihan sama nggak latihan yang berat-berat. Udah pernah berapa kali kalau cedera? Kalau Sering? cedera sering, otot ketarik juga sering. Pernah nggak kalau pas kita cedera gitu pernah down nggak mental kita? Pernah. Itu saat apa? Itu pas saat saya lomba di provinsi, kayak tiba-tiba kakiku ketarik dan itu down banget. Itu apakah tetap lanjut lomba atau ditunda dulu? Kalau misal lanjut, yang lain lanjut, tapi saya kalau mau nerusin itu resikonya ke saya sendiri, jadi nggak dipaksa dulu. Di apa ya, kayak ambil amannya dulu Iya. ya. Oke, nah kan sekarang juga saat-saatnya kita apa ya, kayak di rumah aja, terus ada pandemi COVID-19 juga ini, pasti kan latihannya juga terganggu. Itu bagaimana latihan saat pandemi seperti ini? Untuk latihannya kalau di stadion itu sekarang udah dijadwal, jadi per klub dapat jam sendiri dan stadion pun sekarang sudah steril, yang umum nggak boleh masuk, ya itu udah kayak dijadwal sendiri-sendiri. Juga harus mengikuti protokol kesehatan ya, Iya. terus jadwalnya juga harus sesuai dengan pemerintah daerah. Nah, saat pandemi ini apakah ada pengurangan apa ya, kayak porsi latihan atau tetap seperti dulu? Kalau untuk pengurangan porsi latihan nggak ada, Jadi tetap sama ya. sama kayak biasa. Selanjutnya yaitu adalah peran pelatih dan tim yang membuat Anda bisa tetap fokus, tetap apa ya, dapat berprestasi di cabang olahraga ini apa? Untuk peran pelatih itu pemberi motivasi saya. Saya pernah kayak mau berhenti dari atlet ini, tapi dia beri motivasi saya kayak jangan putus asa, tetap semangat, pantang menyerah, masih ada cita-cita yang harus kamu wujudkan. Itu saat kamu untuk memutuskan ingin berhenti di cabang olahraga ini, penyebabnya itu apa kira-kira? Karena pandemi. Karena pandemi ini? Karena pandemi, kayak perlombaan jadi nggak ada, jadi kayak apa sih latihan cuma latihan gitu. Nah, selanjutnya yaitu adalah peran organisasi dalam menyukseskan prestasi kamu. Untuk peran organisasi saya tidak ikut, tapi pelatih saya cuma mengikuti saran dan kayak ada event arahan gitu ya? Iya, sama arahan itu untuk mengikuti perlombaan ini. Jadi organisasi juga ya mungkin di daerah lain juga pasti mendukung. Tidak mungkin itu organisasi itu tidak mendukung kita sebagai sebagai atlet, sebagai calon atlet juga pasti didukung oleh organisasi ya. Iya. Oke, ya mungkin itu saja yang bisa kita tanya-tanyakan pada atlet kita di daerah Salatiga ini. Mungkin untuk kedepannya bisa sukses, bisa lebih semangat lagi dalam latihan. Kalian kan masih ikut juga ya, masih ikut. Jadi kita doakan yang terbaik buat atlet kita di cabang olahraga lari di daerah Salatiga ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.